Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa berjumpa, bisa bertemu, dan kita akan coba tadarusan Alkitab, kitab yang baru, kitab Yunus, saudara. Dan kitab Yunus ini setahu saya sudah kitab ke-7 di Perjanjian Lama yang sudah kita tadarusin. Cepat ya, karena memang dalam tadarusan Alkitab yang Perjanjian Lama ini kita memulai dari kitab-kitab nabi-nabi kecil yang pasalnya pendek, juga ayatnya pendek-pendek, jadi cepat sekali. Sudah kitab ke-7 kita lakukan pembacaan dan sharing dari 7 kitab ini ya. Kita tahu bahwa di Perjanjian Lama ada berapa kitab? 39 kitab ya. Dan sudah 7 paling tidak kita lewati atau mau lewati, berarti ya tinggal masih banyak. Dan kitab-kitab nabi-nabi besar, terus kitab-kitabnya Musa itu kan ayatnya panjang-panjang ya. Jadi mungkin baru tahun depan gitu ya kita akan dalam satu pasal bisa 2-3 episode gitu ya, karena ayatnya sangat panjang. Apalagi kalau udah ngomongin Mazmur, udah ngomongin Amsal, panjang-panjang, Imamat juga demikian, dan seterusnya. Dan sebelum kita mulai kitab Yunus, tadarusan Alkitab kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami kembali ada dalam tadarusan Alkitab, kitab Yunus. Berikan hikmat kepada kami, urapan-Mu turun atas kami secara limpah, sehingga kami bisa semakin mengerti, mengenal, memahami tentang diri-Mu lebih dalam lagi. Dan akhirnya membuat kami menjadi orang-orang yang bisa lebih menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Sudah kita siapkan Alkitab kita ya. Kita buka kitab Yunus pasal yang pertama. Haleluya. Ya, Yunus pasal yang pertama. Perikopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Bersama-sama ya kita baca ayat yang pertama dari pasal pertama dan seterusnya kita baca bersama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan.
Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut menjadi bergelora?" Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, jangan kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, siapa orang Kristen yang lahir sebagai seorang Kristen, artinya sejak oe-oe, sudah jadi Kristen, artinya sejak kecil sudah ikut sekolah minggu yang tidak tahu cerita tentang Yunus? Semua kita pasti tahu bahwa Yunus adalah nabi yang ditelan ikan paus. Ikan paus itu menjadi tafsiran umum karena memang Yunus, kalau kita baca tadi ayatnya, dimakan atau ditelan oleh ikan besar. Dan ikan besar dalam konteks kita yang hidup di 2022 kayaknya ya, nggak tahu ya apakah masih ada, tapi seingat saya, sepemahaman saya, di lautan yang luas secara ilmu pengetahuan yang masih hidup sekarang ini, ikan terbesar ya ikan paus. Mungkin bisa saja ya kalau Bapak Ibu coba pakai nalar ya, secara saintik, secara ilmu pengetahuan, bisa saja di laut terdalam, di pelung laut terdalam yang dimana manusia tidak bisa mengaksesnya karena itu lautan terdalam, masih ada binatang-binatang yang jauh lebih besar mungkin daripada paus. Itu yang dipahami oleh ilmu pengetahuan, bahwa ada ikan-ikan yang belum muncul di permukaan, ikan-ikan yang besar seperti paus. Ya, itu makanya kalau kita lihat film-film Hollywood gitu ya, industri perfilman yang sudah maju di luar sana, itu ada cerita-cerita soal hal ini ya, seperti film Godzilla. Kalau Bapak Ibu suka dunia perfilman ya, itu kan kita tahu bahwa Godzilla itu muncul dari laut yang paling dalam ya, karena satu dan lain hal akhirnya mereka keluar dari habitatnya ke permukaan dan akhirnya menjadi sesuatu yang mengerikan ya, dialami oleh umat manusia karena besarnya dan kuatnya mereka. Kalau bagi saya, secara saintik, itu masih masuk akal, saudara ya. Tapi kan faktanya belum kita temukan. Itu masih ada dalam area imajinasi orang-orang perfilman dan ilmu pengetahuan. Tapi secara realita, fakta, di lautan, binatang terbesar adalah mamalia yang disebut dengan paus. Bukan masuk kategori ikan ya. Ini mamalia karena ya melahirkan ya, bukan bertelur ya. Dan semua tahu cerita ini. Mungkin cerita Yunus ini juga cerita yang menginspirasi Pinocchio. Sebuah cerita dongeng fiktif yang ada di luar sana ya. Pinocchio adalah boneka kayu yang dibuat oleh paman Geppetto ya, benar ya? Saya lupa ingat nama pamannya ini, karena tidak punya anak, tidak menikah, dia buat boneka kayu dan akhirnya karena dia merindukan seorang anak, ada peri datang dan membuat boneka kayu ini menjadi hidup. Ya. Kemudian Pinocchio, seingat saya ceritanya, karena dia berbuat salah, hidungnya panjang ya, terus dia malu dan dia akhirnya dimakan ikan ya. Setahu saya ya, seingat saya ceritanya seperti itu. Tolong koreksi saya ya, correct me kalau saudara lebih tahu cerita soal dongeng Pinocchio. Saya lupa ingat karena itu cerita tentang Pinocchio saya dapatkan di zaman saya TK lewat buku-buku bacaan yang saya baca saat itu.
Dan kita tidak hampir-hampir kita tidak tahu atau tidak ingat ceritanya kalau kita tidak membaca kitab Yunus ini. Kenapa dia dimakan ikan paus? Dimakan ikan besar. Yang kita tahu, yang kita ingat karena dia tidak mau ke Niniwe seperti yang Tuhan perintahkan, ya. Sehingga akhirnya dia dimakan ikan besar. Tapi kenapa dia dimakan ikan besar? Mungkin hanya kalau kita prosentasekan hanya 30%, minimum sekali orang Kristen yang bisa menceritakan dengan detail kenapa Yunus akhirnya dimakan ikan besar. Saya yakin ketika Bapak Ibu mengikuti tadarusan ini dengan membaca Yunus pasal pertama, mungkin beberapa saudara, sebagian besar saudara akhirnya mengerti bahwa Yunus dimakan ikan besar karena dia dilemparkan oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Pasal 1 Yunus menceritakan konteks awal siapa Yunus. Yunus adalah seorang yang mau dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mempertobatkan penduduk sebuah kota besar yang namanya Niniwe. Niniwe ini adalah sebuah kota yang ada di wilayah Babilonia zaman dulu, Mesopotamia zaman dulu, tepatnya adalah Assyria. Ada yang mengatakan Niniwe adalah ibu kota dari Assyria purba. Ya, benar apa tidaknya, ya saya jujur saja tidak mendalaminya. Tapi Niniwe, kalaupun bukan ibu kota, tapi fakta dalam Alkitab dan ilmu pengetahuan adalah sebuah kota yang besar. Penduduknya banyak, megapolitan. New York hari ini, Tokyo hari ini, Jakarta hari ini, Shanghai hari ini, Singapura hari ini. Pokoknya pusat di mana orang-orang segala bangsa kumpul karena semua yang ditawarkan dunia ada di situ. Niniwe adalah kota yang besar ini. Banyak orang mungkin yang tidak memahami. Ya, Niniwe ini bukan kota yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Niniwe ini bangsa kafir. Kota kafir. Ada mungkin orang-orang Yahudi di sana karena kita tahu ceritanya bahwa di zaman setelah Salomo mati, Israel terbelah dua dan kerajaan Israel utara itu sudah dikalahkan oleh Asyur, ya. Dan banyak orang-orang Yahudi yang sudah diaspora. Diaspora itu secara sederhananya mulai terserak ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Ada, saya yakin, cukup signifikan orang-orang Yahudi yang ada di Niniwe karena tentu ada magnet megapolitan tadi. Orang-orang berpikir, logika sederhana berpikir, kalau saya tinggal di sebuah kota yang besar, tentu potensi saya hidup atau diberkati atau menjadi seseorang yang lebih hebat, lebih besar daripada kalau saya tinggal di pedalaman. Itu kenapa dalam konteks Indonesia banyak orang-orang dari pulau-pulau luar Jawa itu kepengen ke Jawa, kepengen ke Jakarta. Sehingga akhirnya Jakarta yang nggak seberapa besarnya ini, nggak seberapa luasnya ini jadi padat penduduknya. Sangat padat. Ya, bahkan orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa atau orang-orang yang tinggal di Jakarta itu jumlah penduduknya jauh lebih banyak daripada kalau dibandingkan dengan provinsi lain yang jumlah atau luas wilayahnya berkali lipat dari Jakarta, tapi penduduknya hanya nggak sampai seberapa persen dari penduduk Jakarta. Singapura itu sama Jakarta, ya saya belum menghitung ya, mungkin sama atau lebih besar Singapura. Tapi penduduknya sama penduduk Jakarta nggak ada apa-apanya. Mengerikan ya. Jakarta itu kalau ada di laut mungkin tenggelam. Cuma karena Jakarta itu sebuah kota yang ada di Pulau Jawa, ya tenggelamnya lama. Tapi paling tidak kita membaca informasi permukaan daratan di Jakarta itu semakin turun dan hampir menyamai permukaan air laut. Sehingga makanya di wilayah pesisir Jakarta mulai direklamasi ya, mulai di bedeng begitu supaya nggak ada banjir rob atau air laut yang masuk ke daratan karena permukaannya sudah sejajar bahkan mungkin lebih rendah dari permukaan laut. Makanya dulu di zamannya Pak Jokowi, di zamannya Pak Ahok itu mulai mengerjakan reklamasi yang memang sudah diwacanakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya tapi tidak terrealisasi ya. Nah, reklamasi ya memang satu sisi akan merusak ekosistem laut Jakarta ya, Teluk Jakarta,
Tapi satu sisi lain juga mungkin akan menyelamatkan kota Jakarta juga ya, karena apa namanya, mulai membedengi ya kota Jakarta ini sehingga tidak cepat tenggelam begitu. Ya, ada plus minusnya lah. Saya jujur tidak kompeten ngomongin hal ini, tapi secara awam saya melihat ada plus dan minusnya dari reklamasi ini. Jadi orang-orang pasti di zaman Perjanjian Lama, tepatnya di zaman Yunus hidup, ya sudah dengar Niniwe dari buah bibir, dari saudagar-saudagar, dari musafir-musafir yang datang dari timur, yang ke wilayah Palestina, ke wilayah tanah perjanjian, ke wilayah Israel. Yunus pun tahu tentang Niniwe. Dan Yunus pun tahu itu bukan tanah perjanjian. Penduduknya bukan orang percaya. Itu mungkin alasan, argumentasi, alibi dari Yunus tidak mau mempertobatkan orang Niniwe. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan di kota Niniwe. Karena apa? Lah itu bukan umat Tuhan. Bukan bangsa, bukan sebangsa dengan aku. Apa urusannya aku harus mempertobatkan orang-orang yang tidak sebangsa, tidak sebahasa dengan aku? Mungkin Yunus juga ketakutan karena bahasa yang berbeda, dan juga ketakutan karena orang-orang Niniwe itu bukan orang yang sebudaya dengan dia. Bangsa lain lah, bangsa asing lah. Ya, kayak saudara kalau diperintahkan Tuhan, coba pertobatkan orang-orang yang tinggal di Kongo, misalnya di Afrika sana. Orang-orang yang tinggal di belahan dunia lainnya yang bahasanya berbeda dengan kita, budayanya berbeda dengan kita. Mungkin kita berpikir panjang, kalau kau suruh aku ke Sumatera, aku masih berani Tuhan. Ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua pun aku masih berani. Meskipun beda warna kulit, beda suku, tapi bahasanya kurang lebih masih sama. Makanannya 11-12 lah, masih bisa aku makan. Tapi kalau ke Kongo, jangan-jangan yang ditawarkan adalah daging orangutan yang aku nggak tahu rasanya seperti apa, budayanya beda, bahasanya pun berbeda, maka orang akan berpikir panjang untuk ke Kongo. Apa yang ada dalam benak Yunus, dalam hati Yunus, tentang perintah Tuhan ke Niniwe ini, sesuatu yang sangat masuk akal. Ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen, karena berpikir, kerjain aja sih, kalau diperintahkan Tuhan jalan aja. Lah, kalau Niniwe itu satu bahasa dengan Yunus, Niniwe itu adalah kota di tanah Israel, mungkin Yunus akan pergi. Tapi Niniwe ini bangsa kafir. Bukan bangsa pilihan Tuhan, bukan orang Israel. Nggak punya darah Abraham, saudara. Ya, sebuah kota yang jauh beda secara apapun. Yunus mungkin nggak punya kerabat, saudara yang tinggal di sana. Jadi ketika diperintahkan Tuhan ke sana, Yunus akhirnya menolak dan melarikan diri menjauhi Tuhan, ya. Itu sesuatu yang bagi saya latar belakangnya masih cengli lah. Makanya Yunus mau pergi kemana? Ke Tarsis. Bapak Ibu tahu Tarsis di mana? Jadi kalau ini tanah Palestina, ya, tangan kanan saya yang saya kepalkan ini adalah tanah Israel. Itu Niniwe ada di sebelah timur ke sini, ya, ke kanan saya ini, sedangkan Tarsis ada ke kiri. Jadi ini bertolak belakang. Dia disuruh ke timur, tapi dia jalannya ke barat, begitu saudara. Begitulah Tarsis yang opposite dengan Niniwe. Jadi sesuatu yang menarik di sini, ya. Niniwe itu mungkin berada di wilayah Irak sekarang, sedangkan Tarsis itu berada di wilayah Turki sekarang ini, ya. Jadi jauh sekali, meskipun masih satu kontinen, satu benua, tapi Tarsis adalah sebuah pulau yang berada di wilayah yang bertolak belakang, ya, dari Niniwe. Dan ketika Yunus melarikan diri, ketika dia naik sebuah kapal, tentu ditanya sama orang-orang kapal itu, kamu mau ke ke Tarsis ngapain gitu ya? Berdagang? Enggak, ngapain? Aku mau melarikan diri dari Tuhan. Nah, ketika dengar ini ya mereka mungkin senyum-senyum, cengar-cengir, melarikan diri dari dewanya, dia punya salah kali sama dewanya, dia takut kali sama dewanya, dia kabur dari dewanya. Tapi sesuatu yang menjadi cengar-cengir, bahan tertawaan, bahan olokan ini mulai menjadi sesuatu yang dipertimbangkan ketika kapal itu akhirnya mulai hampir tenggelam di tengah lautan dalam perjalanan menuju ke Tarsis, Alkitab katakan. Semuanya panik, semuanya mulai berdoa terhadap dewanya masing-masing, Alkitab katakan. Semua mulai membuang barang-barang yang berat-berat supaya kapal lebih ringan sehingga bisa bertahan lebih lama dari pukulan angin topan badai yang besar itu.
Tetapi Yunus, Alkitab katakan tadi, malah turun ke bawah dan tertidur pulas di bawah ketika kapal ini bahkan terombang-ambing. Ketika kapal ini dihajar, Yunus masih bisa tidur. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin Yunus bisa tidur karena Yunus tahu bahwa memang dia pasti akan mati. Orang kalau sudah pasrah, orang itu akan siap menghadapi apapun. Nangkep ya saudara ya. Orang kalau sudah tenang, menghadapi vonis sakit apapun, menghadapi kenyataan apapun, dia akan tenang saja. Itulah yang saya pahami kenapa Yunus di tengah angin badai besar yang menimpa kapal itu dia bisa tertidur. Karena dia sudah pasrah. Dia tahu, ya. Dia tahu siapa yang membuat ini terjadi. Kenapa dia harus begini? Ya, dia tahu dia sedang menjauhkan diri dari Tuhan, dia tahu dia sedang menolak perintah Tuhan, resikonya dia tahu dia akan mati, dan ketika kapal yang ditumpanginya memang mau tenggelam, mau hancur, ya dia berpikir, ya mau di kapal ini, di luar kapal, aku memang mati, aku harus mati, aku pasti mati karena menolak perintah Tuhan. Maka dia tenang saja, ya udah mati, matilah. Kurang lebih begitu, saudara. Ya, dalam perspektif yang lebih positif, itu kenapa Yesus juga di sebuah kapal, murid-muridnya takut tenggelam, Yesus masih tertidur. Karena Yesus ya pasrah, dia tahu kok ya siapa dirinya dan kenapa badai ini ada. Yang lainnya ketakutan karena nggak tahu. Yesus tahu, makanya dia tenang saja. Sama di penduduk di kapal ini, orang-orang di kapalnya Yunus nggak tahu kenapa ini terjadi. Tapi Yunus tahu, makanya dia tenang saja. Maka ketika kapten itu datang, kodanya datang menghampiri Yesus, kenapa kamu bisa tertidur nyenyak? Bangun, berdoalah kepada Allahmu. Ya siapa tahu Allahmu mendengarkan. Tapi ya tadi, Yunus tetap santai, tertidur, sehingga akhirnya orang-orang yang panik, yang berpikir mereka akan mati ini mulai berkata, yuk kita buang undi. Ya, siapa tahu yang jatuh ke undi inilah yang menjadi biang kerok kapal kita hampir tenggelam. Ini juga menarik di tengah mereka hampir hidup. Setengah hidup, setengah mati. Mereka lagi ketakutan sedemikian rupa, mereka masih berpikir untuk membuang undi gitu. Berarti kan orang-orang dikumpulkan gitu kan. Ya, di satu tempat begitu dan dibuang undi dan jatuhlah undian itu ke Yunus. Dan orang-orang di kapal itu tahu Yunus itu masuk ke kapal menuju ke Tarsis karena dia mau melarikan diri dari Tuhan. Maka mereka langsung bilang, apa yang kau lakukan? Bangsa mana kamu? Siapa Tuhanmu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, kami dengar kamu melarikan diri dari Tuhan. Apa yang kamu perbuat pada Tuhanmu? Dan lain sebagainya. Dan Yunus ya menjawab gitu ya, aku melarikan diri karena ya dia tentu meskipun tidak tercatat di Alkitab, dia ceritakan, aku memang menolak perintah Tuhan. Ya, Tuhankulah yang punya langit, yang punya bumi, yang punya daratan dan lautan. Maka mereka semakin ketakutan. Ya, terus bagaimana? Tanyakan sama Tuhanmu, bagaimana supaya kapal kita selamat? Dan Yunus karena memang sudah pasrah, dia tahu resiko menolak Tuhan, melanggar perintah Tuhan adalah mati. Dia dengan santainya berkata, ya udah, angkat aku, campakkan aku ke laut, maka laut ini pasti akan berhenti. Yunus tentu berkata begini bukan karena dia beriman, karena dia tahu dia bakal mati. Di kapal dia mati, ya dilempar sama juga mati, ditelan gelombang laut dan air laut yang menakutkan itu. Di dalam mati, di luar mati sama saja. Ya di sini juga aku mati, ya udah lempar aku aja. Paling nggak dengan dilempar aku, kalian bisa selamat. Dan itulah yang dikerjakan oleh orang-orang itu akhirnya. Ya, orang-orang itu ketika nggak sanggup lagi berdayung, membuat kapal ini bisa berada di jalur yang benar, akhirnya mengangkat si Yunus ini dan melemparkan Yunus ini, mencampakkan Yunus ini ke laut. Jadi Yunus ke laut itu karena dilempar oleh orang-orang di kapal ini ketika mereka tahu dari cerita Yunus bahwa kalau kau lempar aku ke laut karena memang masalah ini, angin badai ini karena Tuhan yang aku tidak taat padanya, maka kalian akan selamat. Karena Tuhan menyebabkan ini karena dia marah sama aku. Tuhan yang kusembah itu Tuhan yang punya langit, punya laut, punya daratan. Wah, lebih takut lagi mereka. Jadi Yunus dilemparkan dan ketika itu juga angin ribut badai itu berhenti ya, sehingga ketika itu terjadi ya mereka semakin ketakutan terhadap Tuhan, terhadap Allahnya Yunus, dan mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar. Ini menarik saudara, dari cerita ini orang kalau memang sudah nyaris mati
itu ya nggak peduli lagi Tuhannya siapa. Pokoknya dia ditawarkan Tuhan kayak apapun, siapapun Tuhannya, dia pasti akan merespon. Maafkan saya. Ya, itu kenapa saya mengatakan, saya mengajarkan kepada saudara kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, mulai melayani Tuhan, supaya saudara melayani yang tidak akan ditolak. Mulailah layani orang-orang yang sudah divonis dokter mau mati. Ya, orang-orang lagi berjuang di ICU dengan alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, infusnya di sana sini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalau memang bisa didoakan atau kita tawarkan doa kepada Tuhan kita, tidak akan menolak. Orang-orang yang berada di rumah sakit dan ada di ruang perawatan, bukan di ruang ICU, tapi mereka sudah divonis hidup mereka nggak lama. Ketika kita datang berkunjung, menjenguk mereka dan berdoa, menawarkan doa dengan iman kita, meskipun dia berbeda agama, orang-orang seperti ini tidak akan menolak doa kita kepada Tuhan untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kalau orang sehat, orang yang tidak lagi mengalami masalah, kita doakan, mereka mungkin bilang, ya udahlah, dalam hati aja Pak, nggak usah doakan. Ya, kita punya iman berbeda. Ya, ya kalau Bapak mau berdoakan saya silahkan, tapi nggak usah ke saya karena cara kita berdoa kepada Tuhan yang berbeda. Mereka bisa menolak kita. Tapi orang-orang yang ada di rumah sakit, yang sudah divonis, sudah tahu mereka akan mati ya sebentar lagi. Orang-orang seperti ini dalam pengalaman pelayanan saya tidak menolak ketika saya doakan. Makanya ketika hari-hari ini saya ke rumah sakit, kalau ada orang di samping ranjang ibu saya, ya saya biasanya menawarkan mau saya doakan apa enggak. Dan biasanya mereka mau didoakan ya. Ya, lepas dari apapun agamanya gitu ya. Ibu saya dimasukkan di ruang perawatan ya. Ada orang di samping yang jelas saya tahu bukan Kristen karena setiap sore kalau saya nyanyikan atau putar lagu rohani gitu ya, yang sayup-sayup pasti kedengaran juga sama ranjang samping karena ibu saya satu kamar berdua gitu ya. Yang di ranjang satunya langsung nyalain apa namanya lagu-lagu atau apa namanya pengajian ya. Ya sah-sah saja. Mereka atau dia mendengarkan juga sayup-sayup dan kami juga terdengar jadi. Ya, tapi saya dalam beberapa hari ini berniat untuk mendoakan. Mau nggak saya doakan? Saya nanti saksikan ya, apakah dia menolak apa tidak. Tapi saya yakin dia akan menerima, karena pengalaman saya orang yang sudah divonis seperti itu, ya itu apa biasanya mau saja didoakan. Nah ini yang terjadi juga dalam cerita Yunus. Dengan kapten dan awak kapal berkata, ya pokoknya doa sama Allah kalian masing-masing, doa sama Tuhan kalian masing-masing, siapa tahu Tuhan kalian yang menjawab dan kita akhirnya selamat. Dilakukan. Kalau orang benar-benar percaya kepada dewanya, mana mau dengan logika agar orang lain berdoa terhadap dewa mereka masing-masing. Kan begitu. Dan orang yang habis mengalami mujizat, ya, pemulihan yang supranatural, itu pasti akan mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang mereka lihat dan mereka percaya yang memulihkan mereka. Makanya kalau saya melihat ada orang yang baru mengalami mujizat terus memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, terus mulai melayani Tuhan, mulai menggebu-gebu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, itu sesuatu yang manusiawi. Lihat, perhatikan cerita di Yunus ini. Orang-orang yang berbeda agama, berbeda Allahnya, berbeda dewanya ini, ketika mereka tahu bahwa ketika Yunus dilemparkan dan laut tiba-tiba berhenti, kapal mereka selamat, mereka langsung tahu bahwa Tuhannya Yunus, Tuhan yang benar, Allahnya Yunus, Allah yang benar, dan mereka dikatakan tadi mempersembahkan korban sembelihan dan bahkan bernazar. Nazarnya kurang lebih saya tafsirkan, aku akan memberikan hidupku dan mempercayakan diriku kepada kau, dewa dari orang yang kami campakkan ke laut ini. Kami akan mencari engkau, kami akan melayani engkau, kami akan mempercayakan hidup kami menyembah engkau. Mungkin mereka bernasar begitu. Sesuatu yang biasa, yang manusiawi. Ketika kita merasa dijamah, ketika kita merasa mengalami mujizat, terus kita mengekspresikan rasa syukur kita, euforia kita seperti yang disampaikan dalam ayat-ayat tadi. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang itu akhirnya terus mempersembahkan korban sembelihan bagi
Tuhannya Yunus? Apakah nazar yang mereka ucapkan di atas kapal ketika mereka habis mengalami mujizat ini, mereka kerjakan ketika mereka sudah kembali ke daratan? Itu kan pertanyaan. Itu kan tidak terbukti, nggak ada ayat-ayatnya, nggak ada cerita tentang nazar ini tergenapi apa tidak dalam hidup mereka masing-masing. Jadi ya saya menganggap biasa saja gitu kalau ada orang akhirnya mulai semangat ketika habis mengalami mujizat, bersaksi menggebu-gebu ketika habis mengalami sesuatu yang supranatural, karena itu manusiawi. Kita lihat saja setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, apakah ritme komitmennya masih sama. Dalam pengalaman saya, biasanya itu kayak air mendidih, meletup-letup di awal ketika masih mendidih, tapi ketika air mulai dingin, nggak ada lagi letupannya karena air sudah mulai dingin dan membeku. Yunus dilempar akhirnya ke laut. Dan karena Tuhan memang mau berperkara sama Yunus, Tuhan tidak izinkan Yunus mati. Yunus akhirnya ditempatkan Tuhan di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dan apa yang dialami Yunus ini, Yesus berkatakan, anak manusia akan mengalami seperti yang dialami Yunus, berada dalam dunia orang mati 3 hari 3 malam. Ikan besar ini jelas bukan ikan paus. Ya, saya nggak tahu ikan apa. Mungkin ikan yang memang masih tersembunyi sekarang di pelung laut terdalam, atau mungkin ikan yang memang sifatnya supranatural. Kalau cerita Pinocchio ada di perut ikan, ya masuk akal. Namanya juga dongeng, namanya juga cerita isapan jempol. Tapi kalau Yunus, Alkitab adalah firman Tuhan, ya dan amin. Bisa hidup dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu kalau pakai logika nggak mungkin masuk akal. Paus sebesar itu ketika menelan saya, terus saya tertelan hidup-hidup, apakah saya di perut paus itu masih bisa hidup? Di perut itu kan pasti ya yang ditelan paus dengan mulutnya yang besar itu kan segala macam. Bukan cuma plankton atau bakteri kecil, tapi ikan-ikan lain juga. Dan di perut itu kan semua makanan itu kan diolah oleh enzim yang dihasilkan oleh perut ikan, sehingga akhirnya membusuk dan menjadi sumber makanan yang menghidupkan jaringan-jaringan tubuh di ikan itu. Ya, saya asumsikan, saya nggak pernah punya pengalaman dalam perut ikan, tapi ya karena semuanya diolah dan ketika keluar jadi kotoran dan kotoran itu bentuknya bau, maka saya berani berkata dengan logika awam saya, ya di perut ikan itu bau, nggak mungkin wangi, nggak mungkin ada oksigen yang cukup, sehingga meskipun ditelan hidup-hidup pasti mati, seperti ada orang ditelan hidup-hidup oleh ular. Ya, Bapak Ibu pernah melihat misalnya ada ular piton, ya ular sanca menelan kambing, ya hidup-hidup. Nah, kambing itu ditelan hidup-hidup, saudara. Ya. Tapi kambing yang ditelan hidup-hidup itu di dalam perut ikan mati apa hidup? Mati. Dalam hitungan detik ditembak tuh ular sancanya, dibelek, kambingnya masih utuh dan sudah menjadi bangkai. Logikanya begitu, saudara. Tapi Yunus bisa 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 24 jam. Ngapain dia di sana? Main kartu? Sama siapa main kartunya? Bisa jalan-jalan gitu kayak disekat-sekat rumah kita di kamar yang satu ke kamar yang lainnya. Apakah di ikan besar itu, dalam perut ikan besar itu ada kamar-kamar? Itu kan sesuatu yang nggak masuk logika. Ya, tapi dia bisa hidup. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya, Tuhan kalau mau berperkara kepada kita, ya Tuhan tidak akan menghukum kita sampai mati. Dia akan membuat kondisi kita benar-benar berada dalam keterpurukan, supaya kita akhirnya menyadari kesalahan kita dan mulai membaca iman, mengekspresikan iman dengan benar. Yunus tahu bahwa angin badai yang sedang menimpa kapal itu karena dia. Yunus sadar kalau aku dilempar ke laut, ya pasti kapal ini selamat karena kapal ini dia ambang maut karena aku ada di sini dan aku sedang melawan Tuhan. Tapi pikiran Yunus yang berkata bahwa aku pasti mati karena dihukum Tuhan, itu tidak tergenapi. Kenapa? Karena Tuhan memang tidak sedang dalam rencana ingin membunuh Yunus. Yang Tuhan rencanakan sejak awal adalah mau memakai Yunus untuk mempertobatkan Niniwe. Itu big plan-nya, itu rencana besarnya Tuhan.
Rencana besar Tuhan atas hidup kita tentu jadi berkat bagi segala bangsa, jadi terang bagi dunia, jadi garam bagi dunia, bukan untuk menghukum. Jadi kalau saudara menolak panggilan Tuhan ini, saudara tidak mau mendengarkan perintah Tuhan ini, dan akhirnya ketika Tuhan menghukum kita, bukan dalam tensi ingin mencelakakan kita. Makanya ayat Alkitab mengatakan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Hari ini kau miskin, hari ini kau sakit. Itu bukan karena Tuhan ingin membuatmu mati, tapi Tuhan ingin membuatmu bertobat. Karena kau merasa, berpikir, kau sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita dan merekomitmen ulang kita, ya, sehingga kita akhirnya mau mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Apa hidupmu hari ini? Apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini? Apakah kau mengalami apa yang seperti Yunus alami? Kalau kau sedang menjauhi Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita dimakan ikan besar. Iya, kalau kita memang masih bisa hidup seperti Yunus. Kalau karena satu dan lain hal akhirnya kita mati, maka kita mati dalam posisi sedang menolak panggilan Tuhan, sedang dalam posisi menjauhi Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita mati dalam kondisi seperti ini, apakah kita bisa dalam kekekalan ada di surga? Jadi, cerita Yunus ini semoga menginspirasi pasal pertama ini, dan kita bisa menemukan kebenarannya. Yuk, hidupi panggilanmu, jangan menjauhi Tuhan. Lakukan saja. Berat memang. Mempertobatkan orang yang tidak sebangsa, tidak sebudaya, tidak kita kenal. Kayaknya ngapain capek-capek. Tapi kalau Tuhan yang memang memerintahkan, kerjakan aja. Kerjakan aja. Melangkah saja. Meskipun seberat apapun, kalau kita melangkah, pertolongan dari Tuhan yang ajaib itu pasti akan menyertai setiap kita. Semoga dipahami, semoga mengerti. Haleluya. Ya, sebelum kita akhiri, di dalam pengumuman tadi, saya mengajak kembali saudara untuk ikut dalam kelas sekolah kitab kita, yang nanti akan dimulai lagi yang baru, materi yang baru di bulan Oktober, karena kelas di bulan September ini sedang berjalan, kelas Kristologi. Di Oktober nanti kita akan masuk kelas baru, kelas pneumatologi, atau kelas tentang Roh Kudus. Kita akan belajar tentang apa sih Roh Kudus, siapa sih dia, dan apa sih dampaknya, apa sih yang maunya dia buat kita, dan lain sebagainya. Kebetulan kelas ini saya mengajar. Jadi yuk sama-sama kita belajar soal Roh Kudus. Spesifik kita dalam bulan Oktober, 4 kali, 5 kali pertemuan, kita akan fokus ngomongin tentang Roh Kudus. Kelasnya dimulai setiap hari Sabtu jam 5 sore, ya. Jadi di tengah weekend kita, Bapak Ibu bisa ikut kelas ini daripada kita halu-haluan gitu ya, menghayal, berangan-angan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita belajar menumbuhkan iman kita dan belajar tentang Roh Penolong yang Tuhan janjikan buat kita, yakni Roh Kudus itu. Semoga dengan kelas Oktober tentang Roh Kudus nanti Bapak Ibu dan semua bisa punya pemahaman iman yang lebih baik lagi. Terima kasih buat dukungannya selama ini. Jangan lupa kalau diberkati, tolong di-subscribe, di-like, dan di-sharekan program ini lewat channel sosial media saudara. Via WhatsApp, diberikan link ini kepada temanmu, saudaramu, supaya mereka juga bisa belajar tadarusan Alkitab bersama dengan kita.
Dan saya berharap sungguh dukungan doa saudara ya agar program ini dan program-program lainnya di The Warriors Digital Ministry terus berkembang, ada banyak program baru dan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk menabur secara materi, ada nomor rekening yang ada, bisa ditaburkan ke rekening digital ministry kita ini, dan berkat yang ditaburkan akan kita kelola untuk memperbaiki program-program di channel YouTube The Warriors, channel digital ministry kita ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya mengajak kita kembali untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar dari Yunus pasal 1 bahwa kami harus benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tolong kami, mampukan kami, berikan kekuatan buat kami agar apa yang kami baca di Alkitab bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di malam esok. Kita akan lanjutkan Yunus pasal kedua di Tadarusan Alkitab pada esok malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat terus dalam Tuhan. Haleluya.